Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Kita akan melanjutkan membahas materi dan soal-soal TWK mengenai pilar negara. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka di video ini kita akan membahas mengenai Pancasila, khususnya mengenai pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, atau kita lebih akrabnya dengan butir-butir Pancasila. Sebelum kita lanjut membahas soalnya dan juga materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Berikut ini disajikan mengenai butir-butir Pancasila, butir-butir sila Pancasila, yaitu sila yang pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa berarti nilai dasar yang terkandung di dalam sila ini apa? Yaitu mengenai nilai ketuhanan. Berarti pengamalan dari sila yang pertama ini berkaitan dengan ketuhanan atau keagamaan. Ya, contohnya adalah seperti ini, poin ketiga, misalkan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu kan ada 6 agama yang diakui, ya kan? Jadi ada penganut agama Islam, Kristen, dan seterusnya. Nah, meskipun kita itu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi kita tetap harus saling hormat menghormati. Harus tetap bekerja sama meskipun berbeda kepercayaan yang kita anut. Ya. Oke, itu untuk poin yang pertama, keywordnya adalah mengenai ketuhanan atau yang berkaitan sama agama. Sekarang kita lanjut ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti nilai dasar yang terkandung di dalam sila yang kedua ini adalah mengenai nilai kemanusiaan. Namanya saja nilai kemanusiaan. Berarti di sini berbicara mengenai bagaimana hubungan kita terhadap sesama manusia. Bagaimana kita memanusiakan manusia lain. Bagaimana kita saling tolong-menolong, saling menghormati, tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. Contohnya adalah seperti yang ada pada butir Pancasila yang di poin kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi misalkan si A sama si B ini mereka berasal dari suku yang berbeda. Nah, meskipun mereka itu berasal dari suku yang berbeda, maka sudah sepantasnya mereka itu bisa saling menghormati, saling menghargai, tetap saling bekerja sama, ya meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tadi saling tolong-menolong, ya kan, sikap saling tenggang rasa, kemudian tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Itu semuanya merupakan pengamalan dari sila Pancasila, sila yang kedua, yaitu mengenai nilai kemanusiaan. Bagaimana kita memanusiakan manusia yang lain, gitu ya. Oke, kita lanjut ke sila yang ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Berarti keywordnya adalah bersatu-satu, ya kan? Maka ya gimana caranya kita sebagai bangsa Indonesia itu harus mengembangkan sikap persatuan, harus hidup rukun, ya kan? Dan bagaimana hubungan kita terhadap negara. Kita harus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, kita harus mengembangkan sikap nasionalisme. Jadi itu ya intinya, nilai dasar yang terkandung dari sila yang ketiga ini adalah nilai persatuan, hidup rukun, dan bagaimana kita mencintai bangsa dan negara kita, mencintai tanah air atau nasionalisme, serta sikap patriotisme atau rela berkorban. Kita lanjut ke sila yang keempat, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi keywordnya adalah permusyawaratan. Setiap ada permasalahan apapun, maka kita cari jalan tengahnya, yaitu melalui kegiatan musyawarah, di mana musyawarah ini tujuannya adalah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Jadi tidak berat sebelah ya, melainkan keputusan yang diambil atau mufakat yang diambil itu merupakan hasil keputusan bersama, bukan memberatkan dari salah satu pihak. Kemudian selain mencari solusi dari setiap permasalahan melalui musyawarah, di sila keempat ini juga mengandung nilai demokrasi. Jadi kayak misalkan dalam memilih kepala negara, misalkan kita ketika memilih presiden itu kan melalui pemilu ya, atau melalui demokrasi tadi. Atau misalkan dalam skala yang lebih kecil yaitu di kelas yaitu. Nah, ketika anak-anak itu
memilih siapa yang akan menjadi ketua kelasnya, maka pemilihan ketua kelas itu bisa dilakukan melalui kegiatan demokrasi, entah itu melalui voting, pemungutan suara, dan lain sebagainya. Oke, jadi keywordnya dari sila keempat itu adalah mengenai permusyawaratan dan juga demokrasi. Nah, dalam kegiatan bermusyawarah, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini ya, ini salah satu butir pengamalannya dari sila yang keempat, di mana dalam kegiatan bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan kita juga harus menghargai bagaimana pendapat masing-masing peserta musyawarah. Oke, bisa kita lanjut ke sila yang kelima ya. Sila yang kelima, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai dasar yang termaktub di dalam sila yang kelima ini adalah mengenai keadilan. Bagaimana kita harus bersikap adil. Nah, selain bersikap adil, kita juga harus menghormati hak orang lain. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita nggak boleh terus-terusan meminta hak kita, sedangkan kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Padahal kalau kita melihat pada butir Pancasila sila yang kelima, kita itu harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setelah kita melakukan kewajiban, maka kita baru memperoleh hak kita. Selain itu, kita juga harus menghargai hasil karya orang lain. Contohnya kita tidak boleh berbuat plagiat ya, atau melakukan kegiatan plagiarisme. Misalkan kita menjiplak-ketiplak hasil karya dari orang lain. Selain itu, kita juga tidak boleh bersikap boros dan bergaya hidup mewah, serta tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Kayak misalkan kita melanggar tata tertib lalu lintas, ya kan? Misalkan kita suka menerobos lampu merah atau melakukan kebut-kebutan di jalan raya, tentu itu kan merugikan kepentingan umum ya. Kalau misalkan nanti terjadi kecelakaan, iya, kalau yang jatuh atau yang mengalami kecelakaan itu hanya berkait yang bersangkutan. Tapi kalau ternyata itu sampai menimbulkan kecelakaan bagi orang lain, menimbulkan cedera bagi orang lain, ya berarti itu kan merugikan orang lain. Berarti itu termasuk perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Oke, tadi itu merupakan penjelasan materi atau butir-butir Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca sendiri masing-masing poinnya apa saja yang masuk ke dalam sila pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman bisa capture materi ini, kemudian nanti dibaca ulang. Oke, kita langsung lanjut saja ke pembahasan materi, ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, masing-masing sila Pancasila memiliki kandungan nilai yang saling berkaitan dan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Pancasila bukan hanya digunakan sebagai sebuah pedoman yang perlu untuk dihafalkan oleh bangsa Indonesia, akan tetapi perlunya implementasi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi sila Pancasila dari sila pertama sampai kelima itu nggak hanya dihafalkan, tapi harus kita implementasikan atau harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah kelompok masyarakat sedang musim bersepeda dan hampir sebagian warganya membeli sepeda baru dan kebanyakan produk luar negeri. Akan tetapi, Pak Imron, salah satu warga di tempat tersebut yang tergolong paling kaya, justru membeli sepeda asli buatan Bandung, berarti asli produk Indonesia ya. Sikap Pak Imron tersebut mencerminkan nilai Pancasila sila yang keberapa? Nah, ini kan yang dilakukan oleh Pak Imron itu kan merupakan sikap mencintai produk dalam negeri. Berarti kita mencintai negara kita, ya kan? Dan tadi sikap cinta terhadap tanah air itu merupakan pencerminan sila keberapa? Sila yang ketiga, ya. Jadi mencintai produk dalam negeri atau cinta terhadap bangsa dan negara itu merupakan pencerminan dari Pancasila sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Desa Sukamakmur secara berkala menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala desa. Seluruh warga diharapkan untuk ikut serta berpartisipasi memberikan suaranya melalui pemilihan umum. Pak Eko merupakan salah satu warga di desa tersebut yang bekerja di pabrik. Tempat Pak Eko bekerja sebenarnya memberikan izin apabila salah satu karyawannya akan mengikuti pemilihan kepala desa. Akan tetapi, Pak Eko memilih untuk tetap berangkat bekerja daripada berpartisipasi pada pemilihan umum. Sikap yang dilakukan oleh Pak Eko tersebut bertentangan dengan sila. Oke, nah kegiatan yang dilakukan oleh Desa Sukamakmur ini merupakan cerminan dari sila keberapa sih?
dia melakukan pemilihan kepala desa. Kayak tadi seperti yang sudah aku contohkan, ketika kita memilih kepala negara maka dilakukan melalui pemilu. Demikian juga kalau kita memilih ketua kelas misalkan, nah itu kan juga harus melalui kegiatan pemilihan dulu, ya kan, harus melalui musyawarah atau demokrasi tadi. Nah, sedangkan Pak Eko ini dia lebih memilih tetap berangkat bekerja daripada mengikuti kegiatan pemilihan umum, padahal pabriknya sendiri sudah memberikan izin. Nah, maka yang dilakukan Pak Eko itu melanggar sila keberapa? Yaitu sila yang keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Pak Eko ini tidak mau menggunakan hak pilihnya. Dia lebih memilih tetap bekerja daripada berpartisipasi dalam dalam kegiatan pemilihan umum atau demokrasi tadi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Denny, seorang anak yang saat ini sudah bekerja dan sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Ia memiliki seorang adik yang masih duduk di sekolah menengah pertama dengan kondisi COVID-19 yang masih belum teratasi hingga kini. Maka semua pembelajaran dilakukan secara daring. Denny sering dimintai tolong oleh adiknya untuk mengerjakan tugas sekolahnya ketika adiknya mengalami kesulitan. Sikap yang dilakukan oleh Denny merupakan pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Nah, tadi itu kan Denny itu membantu adiknya dalam mengerjakan soalnya, tapi adiknya ini meminta tolong ketika dia mengalami kesulitan, ya, bukan kok ketika ada ketika ada tugas selalu dikerjakan oleh Denny, itu tidak, tapi adiknya ini meminta bantuan ketika mengalami kesulitan, dan si Denny ini bersedia untuk membantu. Berarti kalau Denny ini mau membantu sesama manusia, berarti mencerminkan sila Pancasila yang keberapa? Sesuai dengan butir Pancasila, sila keberapa? Itu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayak gimana kita? Saling tolong menolong, saling membantu orang lain dalam kesulitan. Sejauh ini bisa diterima ya materi beserta soal-soalnya, bisa dipahami dengan baik-baik. Nah, apabila teman-teman ada kesulitan, bisa menuliskan kesulitannya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 4. Wilayah Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini padahal Indonesia itu kan agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia itu tidak hanya Islam, tapi ada 6 agama yang diakui, ya. Nah, apabila di sini dituliskan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka ini bisa memicu terjadinya perpecahan. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta bersama beberapa tokoh yang lainnya mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut menunjukkan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen untuk mewujudkan Pancasila sila yang keberapa. Nah, tadi yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ketika merumuskan ketika merumuskan sila-sila Pancasila, itu memang mereka melakukannya dengan bermusyawarah dulu. Mereka mencari jalan tengahnya secara bersama-sama. Tapi poin utamanya itu bukan kegiatan musyawarah ini, ya, melainkan tujuan dari musyawarah ini untuk apa? Yaitu supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Jadi tujuannya mencari jalan tengahnya, gimana ya baiknya dari sila pertama ini supaya tidak menimbulkan perpecahan, maka digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa tadi. Jadi kata kuncinya itu bukan bermusyawarahnya, melainkan adalah tujuan dari musyawarah tersebut, yaitu untuk menghindari terjadinya perpecahan bangsa. Nah, ini kan merupakan kayak gimana sikap untuk membina persatuan, ya. Kalau kita membina suatu sikap persatuan atau membangun sikap persatuan yang guna menghindari perpecahan bangsa, berarti itu termasuk dalam pengamalan sila yang keberapa? Yaitu sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, kita langsung ke soal yang terakhir. Dalam kehidupan bermasyarakat dan seterusnya, kita langsung saja cari keywordnya. Nah, di sini nih ada Bu Lurah yang selalu tampil menawan dengan berbagai perhiasan dan barang-barang mewah, seperti jam tangan, tas mewah, hingga hobinya yang sering berganti-ganti mobil. Berarti Bu Lurah ini boros, ya.
Di sini saja kita sudah bisa dapatkan keywordnya atau clue-nya untuk menjawab soal ini. Berdasarkan ilustrasi di atas, kebiasaan bulurah tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu yang mana? Tadi hidup boros itu termasuk butir-butir Pancasila, sila yang keberapa? Sila yang kelima, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau teman-teman masih belum yakin sama jawabannya, bisa dicek lagi ya tadi di butir-butir Pancasila di masing-masing sila Pancasila. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK mengenai Pancasila. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.